kezaliman yang luar biasa nyata di sana dan memang masih berlangsung sampai hari ini. Nah, di sini saya mengangkat satu hadis ya, muttafaq alaih insyaallah, yang artinya Syam akan ditaklukkan untuk kalian, maka jika kalian diberi pilihan untuk menempati Syam, hendaklah kalian menempati sebuah kota bernama Damaskus, karena ia adalah benteng kaum muslimin dari peperangan besar, dan benteng pertahanannya berada di sebuah tempat bernama Ghuta. Nah, jadi kalau kita melihat hadis ini, sebenarnya kita akan mendapatkan pemahaman ya, bahwa ternyata Rasulullah sendiri sudah menyampaikan bahwa ada nih tempat yang spesial bagi kaum muslimin nanti di akhir zaman itu, yang ketika kita masuk ke sana itu akan terlindungi gitu, karena di sana adalah benteng pertahanan kaum muslimin, yaitu di Syam ya. Kalau di Syam itu kan memang dalam diskursus sejarah itu terjadi perubahan yang luar biasa. Kalau hari ini memang mungkin tidak ada lagi yang satu negara yang namanya Syam gitu, karena kan sudah terpecah belah ya. Kalau Syam dulu itu dia termasuk dalam wilayah Palestina, Yordan, Lebanon, sama Suriah ini gitu. Jadi ada 4 negara itu, yang 4 negara bangsa hari ini yang dulu termasuk dalam daerah Syam namanya. Di sana salah satunya itu di Ghuta itu dulu sempat ya, kalau saya tidak salah ingat sekitar tahun 2017 atau 2016 gitu, sempat heboh ya, yang sampai rezim Bashar al-Assad itu dia menggunakan senjata kimia ya, menggunakan gas sarin untuk melawan melawan pemberontakan gitu dari kelompok yang kontra dengan dia. Nah, di sini juga saya menyampaikan sedikit ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan yang luar biasa drastis ya, yang luar biasa kontras antara hadis Rasulullah dengan kondisi yang disebutkan oleh Antonio Guterres, yaitu Sekjen PBB, tentang Ghuta ini. Jadi di sana dulu ya, waktu pas Ghuta itu heboh lagi panas-panasnya itu, dia bilang, Guterres ini bilang, Eastern Ghouta cannot wait, it is high time to stop this hell on earth. Jadi tahun itu Eastern Ghouta atau Ghuta bagian timur itu disebut sebagai neraka di bumi. Nah, sementara di hadisnya Rasulullah itu disampaikan bahwa di Ghuta itu akan menjadi benteng pertahanannya kaum muslimin. Kan kelihatannya perbedaannya. Berarti kita dari sini sudah bisa melihat ada perbedaan. Gitu. Ini bukan saya maksudnya mau menyetarakan antara Antonio Guterres sama Rasulullah, ya, bukan. Ini hanya menunjukkan ada dinamika yang sangat hebat gitu antara di zaman Rasulullah dulu bagaimana dan kini saat kaum muslimin itu tidak memiliki kepemimpinan Islam itu sendiri. Nah, saya sedikit akan membahas mengenai sejarah Suriah ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam lagi tentang konflik dan lain-lainnya, itu kita jalan-jalan sedikit ke sejarah masa lalu di Suriah, bahwa di Suriah dulu pernah menjadi pusat pemerintahan Khilafah Umayyah. Ya, jadi kita sama-sama ingat kalau kita melihat sejarah peradaban Islam dari masa Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh Khilafah Umayyah, dilanjutkan kemudian oleh Khilafah Abbasiyah, dan yang terakhir adalah Khilafah Utsmaniyah. Wilayah Syam ya, yang termasuk Suriah di dalamnya, itu memang adalah bagian yang sangat jelas gitu dari dari wilayah Khilafah itu sendiri. Nah, khususnya di masa pemerintahan Khilafah Bani Umayyah, itu Suriah itu bahkan menjadi pusat pemerintahan gitu ya, dari yang semula di Madinah kemudian dipindahkan ke Damaskus begitu. Jadi ibu kota daulah Islam dulu atau Khilafah Islam itu kan memang dulu pindah-pindah ya, pernah di Irak, di Baghdad, kemudian pernah di Madinah, di Damaskus, sampai terakhir akhirnya di Turki ya. Kemudian yang kedua, benih-benih perpecahan di Suriah itu sebenarnya mulai muncul saat Khilafah Utsmaniyah melemah. Nah, ini kita sudah masuk ke sejarah yang bisa dikatakan cukup kontemporer ya, baru-baru ini. Meskipun sudah mau 1 abad sih, tapi sudah tidak masa zaman Rasulullah atau masa khilafah lagi lah gitu. Nah, ketika Khilafah Utsmaniyah ini masih ada, memang daerah wilayahnya itu kan sudah sangat luas ya, sudah mencakup Eropa bagian selatan, Afrika bagian timur, kemudian sisi utara dari Laut Mediterania atau Laut Tengah itu, dan itu sudah menjadi hal yang maklum gitu, hal yang diketahui bahwa wilayah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah itu luar biasa luas. Nah, tapi salah satu dampak dari luasnya wilayah Khilafah ini sendiri adalah jadi lebih mudah dirongrong mungkin bahasanya, jadi lebih mudah untuk digerogoti oleh kaum kafir yang ingin merebut wilayah daulah itu sendiri. Karena kita tidak nafikan wilayahnya Khilafah dulu ya. Kalau teman-teman perhatikan peta di negara-negara di sekitar Laut Tengah atau Laut Mediterania itu semuanya adalah negara-negara
yang strategis, ya, termasuk Suriah, kemudian kalau di Afrika Utara, dia bagian utara dari bagian selatan dari Laut Mediterania itu di bagian utara Mediterania ada Turki, ada Andalusia, itu semua adalah daerah-daerah yang strategis gitu, yang siapa yang menguasainya, insya Allah akan bisa menguasai perpolitikan global saat itu. Nah, ketika Khilafah Utsmaniyah sudah semakin melemah, gitu ya, kita sudah sama-sama ingat ya, pencaplokan berbagai wilayah di daulah itu sudah mulai direncanakan, sudah mulai dicanangkan oleh kafir-kafir penjajah seperti Inggris, Prancis, ya. Amerika memang mungkin saat itu belum langsung turun tangan, karena memang pada saat Perang Dunia Pertama, Amerika itu belum menjadi, istilahnya menjadi daulah gila gitu ya, belum dia menjadi negara pertama, dia masih menonton dari luar saja gitu, karena yang menguasai saat itu adalah Inggris. Nah, jadi wilayah Syam ini termasuk sebagai wilayah yang dikerat oleh Prancis ya, oleh Prancis dan Inggris melalui perjanjian Sykes-Picot itu ya. Jadi di sana sudah dibagikan bahwa daerah ini ke siapa, daerah ini ke siapa. Nah, Syam itu termasuk juga di bagian yang tersebut. Nah, itu benar-benar perpecahan dan mulai kelemahan dari daerah di Suriah ini yang hari ini kita kenal sebagai Suriah itu sudah muncul dari sana. Nah, kemudian Suriah modern ya, maksudnya setelah dia terpisah dari daulah itu juga tidak lepas dari pergolakan rakyat dari waktu ke waktu. Jadi masalah konflik ya, revolusi, kudeta dan lain sebagainya itu sudah sangat sering terjadi di Suriah. Bahkan bukan hanya di Suriah ya, tapi tipikal di negara-negara di wilayah di Timur Tengah itu memang kalau kita perhatikan ya, sampai ada yang bilang di Timur Tengah mah konflik mulu gitu kan. Karena memang ya itu fakta yang tidak bisa kita sangkal gitu. Itu fakta yang menyedihkan tapi kita tidak bisa sangkal. Dan mulai dari tadi ya kudeta, kemudian ada revolusi rakyat, revolusi yang menentang pada pemerintah yang berkuasa saat itu, kan memang terjadi kezaliman gitu ya, dari dulu tuh seperti itu polanya, dan itu fakta gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada wilayahnya di sini ya, berbatasan langsung dengan Libanon, dengan Jordan, Irak, Turki. Jadi memang luar biasa, ini daerah yang kalau di peta konflik hari ini di Timur Tengah itu memang wilayah-wilayah ini kan adalah wilayah-wilayah yang berkonflik gitu ya. Di Libanon juga kemarin kita lihat ada ledakan ya, di Jordan, di Israel juga nggak kelar-kelar sampai sekarang, di Irak juga masih ada. Nah, jadi ini gambaran sedikit kepada teman-teman tentang sejarah Suriah gitu. Nah, kondisi Suriah terkini ya, ini data yang saya angkat juga, masih sebenarnya kurang update ya, karena ini kan sudah tahun 2020, tapi ini cukup supaya menggambarkan kepada kita bahwa memang kondisi rakyat Suriah yang banyak di antara mereka itu menjadi internally displaced persons, itu maksudnya itu berbeda ya sama pengungsi. Kalau pengungsi atau refugees itu kan dia keluar dari negara, misalkan di Suriah yang namanya refugees atau pengungsi itu dia ke Turki misalkan, atau ke Libanon atau ke Irak dan sebagainya. Tapi kalau internally displaced persons ini ada 6,6 juta, itu dia menjadi orang yang terasingkan dari tempat dia tinggal semula gitu. Jadi misalkan dari wilayah di mana ya, dia tinggal di Guto gitu ya, korban di Guto itu, kemudian karena di sana terjadi konflik yang luar biasa, dia akhirnya harus, karena tidak aman gitu kan, kondisi di Guto itu tidak aman, maka dia harus migrasi, dia harus pindah ke tempat yang lebih aman, gitu. Misalkan ke daerah di Hama, atau ke Homs, atau ke Damaskus, Aleppo, dan sebagainya. Gitu. Jadi angka-angka ini bukan sekedar data statistik ya teman-teman, ini adalah nyawanya manusia gitu. Jadi 21.000, 13.000, 371.000 itu semua adalah nyawa manusia ya, real gitu, yang sudah meninggal yang sudah meninggal dalam konflik di Suriah, dan itu datanya masih terakhir 2018 ya, kemudian ada juga yang 2019 ya. Jadi kondisinya memang seperti ini hari ini. Nah, di sini saya sedikit membahas mengenai konfigurasi konflik di Suriah. Jadi di sini sudah sedikit masuk ya ke pembahasan di tesis saya sedikit, semoga bisa dijelaskan. Ini saya sebenarnya sangat deg-degan ini, karena saya kebayang-bayang sama masa waktu sidang tesis dulu, dan ini memang PPT saya waktu pas sidang tesis ya, beberapa di antaranya saya copy ke sini, dan bisa ada keterhubungannya nanti juga sama materi tentang politik Islamnya itu ya. Nah, di sini konfigurasi konflik Suriah maksudnya adalah apa yang terjadi di Suriah itu kurang lebih dapat dikategorikan ke dalam 3 hal ini, dalam 3 kelompok besar ini. Yang pertama adalah karena ada otoritarianisme dan politik diskriminatif rezim Al-Assad. Jadi
saya di sini tidak menyebut rezim Bashar ya, tapi rezim Al-Assad yang notabene adalah maksudnya klannya Assad gitu. Karena kan Assad ini adalah presidennya Suriah yang kedua setelah dia melanjutkan kepemimpinan dari bapaknya gitu ya, Hafez Assad. Jadi Hafez Assad itu adalah bapaknya, dia sudah berkuasa sekitar kalau saya tidak salah ingat 20 tahun atau 30 tahunan gitu. Kemudian tahun 2000 Hafez Assad itu meninggal, dilanjutkanlah dengan kepemimpinan Bashar Assad sampai hari ini. Berarti dari 2000 sampai 2020 udah 20 tahun juga ya anaknya si Assad ini. Kemudian kekuasaannya Assad sentris. Jadi memang siapa yang dekat dengan keluarga Assad ya, siapa yang dekat dengan keluarganya Bashar Assad atau Hafez Assad, kolega-koleganya itu memang semuanya akan memiliki privilege gitu ya, akan memiliki keistimewaan di pemerintahan di Suriah. Kemudian ada juga sentralitas Partai Ba'ath. Nah, sentralitas Partai Ba'ath ini menunjukkan bahwa di Suriah itu memang ada beberapa partai ya. Di Suriah itu dia multipartai kalau kita melihat sistem pemerintahannya. Tetapi pada hakikatnya yang berkuasa itu adalah lebih kepada Partai Ba'ath, yaitu partainya ya keluarganya Assad ini gitu ya. Partai Ba'ath itu lebih aroma sosialis dia memang ya, aroma sosialis. Jadi Partai Ba'ath ini juga dia tidak hanya menyentuh kalangan aristokrat, tapi sampai yang pengusaha-pengusaha juga banyak yang melipir ke Partai Ba'ath karena memang partai yang berkuasa. Kemudian konfigurasi yang kedua adalah kenapa sampai akhirnya konflik di Suriah itu masih berlangsung hingga hari ini gitu ya. Karena ada internasionalisasi, terjadi sebuah istilahnya konflik yang ada di Suriah itu akhirnya nggak stay cuma di Suriah aja, gitu. Tapi dia meluas ke berbagai wilayah lain, bahkan yang di ekstrateritorial. Kalau misalkan kita bilang di wilayah Suriah itu sendiri ya, kita tidak menafikan itu mungkin akan cepat kelar gitu masalahnya. Tapi ya Irak juga ikut ya, kemudian Lebanon ikut, Iran ikut, bahkan yang jauh-jauh dari benua sebelah itu juga ikut. Ya, Amerika turun ya, kemudian di Rusia juga turun, karena kan Rusia itu sebagai negara sekutu dari rezimnya Bashar hari ini gitu ya. Jadi internasionalisasi inilah yang kemudian sedikit tidak telah memperkeruh apa yang terjadi di Suriah. Nah, kemudian ada terjadi pelanggaran HAM oleh rezim Bashar. Ini juga menjadi dalih bagi aktor-aktor di luar untuk mengintervensi sebenarnya, untuk turut serta katanya ingin menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Bashar itu. Jadi PBB juga kan turun ya, PBB turun, kemudian Liga Arab juga turun, sampai tadi Amerika, ya Rusia juga, Turki juga itu ikut turun semua gitu, karena merasa ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Bashar dan itu harus diselesaikan. Nah itu kalau saya boleh bilang itu hanya dalih saja untuk mereka intervensi dan memperebutkan kepentingan mereka masing-masing. Jadi makanya saya di sini bilang tadi dalih ya, itu hanya pembenar saja, bukan alasan utama atau alasan realnya mereka. Kemudian munculnya pola persekutuan dan permusuhan dari aktor eksternal yang terlibat. Nah, jadi kayak yang saya sampaikan tadi, Amerika, Rusia, kemudian Iran, Lebanon, Arab Saudi itu kan ikut juga di konflik di Suriah ini. Dan ketika Amerika ikut ke Suriah, dia pasti berpihak dong ke salah satu pihak tertentu gitu. Dan kalau dalam konteks konflik selama ini yang saya baca-baca itu yang saya teliti juga memang selama ini dia lebih menunjukkan ketidakberpihakan terhadap rezim Assad. Makanya dia mendukung kelompok-kelompok Islamis yang konon cenderung moderat gitu. Nah itu Amerika. Kalau Rusia dia mendukung rezim Bashar. Iran juga yang sama-sama Syiah ya. Oh ya saya lupa tadi, kalau rezim Assad itu dia Syiah Nusairiyah. Kemudian Iran tadi juga ikut serta dan dia mendukung rezim Assad gitu. Jadi makanya saya bilang tadi hadirnya aktor-aktor atau pihak-pihak eksternal yang bukan dari Suriah ini ternyata bukan malah menyelesaikan masalah seperti yang mereka inginkan. Itu malah mereka memperkeruh konflik yang sudah ada, yang sudah terjadi, karena mereka punya kepentingan masing-masing. Mereka punya istilahnya mereka tidak take it for granted lah gitu mau nolong Suriah gitu, karena mereka tadi membawa interest masing-masing. Kemudian yang konfigurasi yang ketiga adalah revivalisme Islamis di Suriah. Jadi kalau dalam diskursus politik, revivalisme Islamis itu memang adalah salah satu teori ya. Kalau tidak teori dia konsep, masuknya memang ada beberapa pemikir
politisi ya yang memang menempatkan fenomena revivalisme Islamis atau kebangkitan kelompok-kelompok Islam di Suriah. Ya, jadinya karena yang aktor utamanya kan kalau di internal Suriah itu sendiri kan antara kelompok pro rezim dan kelompok yang kontra rezim gitu. Jadi ada memang kelompok-kelompok yang pro terhadap rezim Bashar gitu, para militernya gitu ya. Kemudian militer asli dari rezim gitu ya, itu mendukung rezim. Ada juga tapi kelompok-kelompok Islam yang memang mereka menentang rezim Bashar. Jadilah di sini muncul ya berbagai kelompok Islam. Kalau saya sebutin satu persatu memang mungkin nggak akan cukup ya. Ada ratusan faksi bahkan. Ratusan faksi yang memang mereka tidak punya koordinasi yang satu gitu. Tidak memiliki satu komando untuk bagaimana istilahnya menumbangkan Assad lah gitu. Jadi memang kalau bisa dikatakan grand goals dari kelompok-kelompok yang kontra ini adalah ya untuk mengganti rezim Bashar itu sendiri ya. Itu grand goal-nya. Kemudian kemunculan milisi Islamis karena resistensi ya. Ya resistensi maksudnya ketika rezim Bashar melihat kemunculan pergolakan ya, kalau bahasa di literatur itu pemberontakan katanya gitu, ya dia pasti berusaha untuk mempertahankan diri. Nah begitu pula sikap Assad ya, sikap rezim Bashar yang berusaha mempertahankan diri dengan memerangi rakyatnya sendiri, akhirnya memunculkan resistensi juga di kalangan Islamis tadi, di kalangan kelompok-kelompok Islam tadi itu. Nah akhirnya sama-sama panas nih kan dua-duanya nih, baik dari rezim Bashar maupun dari kelompok-kelompok yang kontra rezim ini juga jadi panas, dan akhirnya terjadi resistensi sampai akhirnya jadi tubruk-tubrukan lah gitu, gontok-gontokan terus sampai sekarang. Itu masih kejadian terus gitu. Kalau di artikel saya itu, saya nulisnya memang salah satu penyebab yang masih menyebabkan konflik Suriah masih berlangsung hingga saat ini adalah karena belum terpenuhinya keinginan kelompok-kelompok pemberontak, kelompok-kelompok kontra itu atas turunnya rezim Bashar. Jadi sampai saat ini kan rezimnya Assad masih bercokol ya, masih anteng-anteng baik dia di singgasana kekuasaan, dan itu menjadi salah satu penyebab memang kenapa konflik di Suriah masih berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah lokalisme aktor, itu menunjukkan bahwa masing-masing daerah ya di Suriah itu, masing-masing kota besar itu memang punya milisi masing-masing, punya kelompok Islam masing-masing yang memang salah satu tujuannya adalah untuk menjaga daerah mereka dari rongrongan musuh. Itu juga jadi ribet lagi gitu ya, karena semakin banyak kelompoknya ya di Suriah itu, jadi semakin semakin tidak jelas koordinasi komando dan aktivitasnya itu sendiri. Nah, di sini saya masuk penyebab konflik di Suriah. Oke. Yang pertama, jelas adalah disparitas sosial, politik, ekonomi, dan hukum ya. Intinya ada kezoliman, ada diskriminasi yang terjadi di Suriah yang sudah berlangsung sangat lama. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar di masanya Bashar Assad ya, tapi dari masa bapaknya pun juga, dari masanya Hafez Assad juga, itu sudah menunjukkan sinyal-sinyal kezoliman itu sendiri gitu, yang kemudian itu ditolak oleh rakyat di Suriah gitu. Jadi faktanya adalah itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman juga mungkin beberapa waktu yang lalu pernah mendengar di Suriah itu karena orang-orangnya radikal, makanya konfliknya masih sampai sekarang. Bukan, itu bukan karena itu. Orang-orang yang bisa jadi radikal bahasanya mereka itu ya justru karena ada disparitas ini. Karena katakanlah ya, hak mereka tidak terpenuhi, kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Nah, itu hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi itu ya akhirnya bisa memunculkan orang-orang yang tidak puas, memunculkan orang-orang yang tidak, istilahnya tidak ridho gitu, tidak ikhlas ketika penguasanya itu masih enak-enak aja gitu duduk dalam singgasana kekuasaan. Nah, kemudian yang kedua jelas ya karena terpantik Arab Spring, yang ini memang jadi fenomena luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat, kalau teman-teman perhatikan ya, fenomena politik internasional itu per masanya itu memang ada satu momen yang memantik pasti. Kayak misalkan tahun 2001 WTC ya, diruntuhkan, roboh gitu ya, konon katanya ditabrak, dibom dan lain sebagainya lah gitu oleh kelompok Islam, oleh Al-Qaeda misalkan. Itu alhasil menyebabkan Amerika membuat foreign policy atau kebijakan luar negeri untuk menyerang kelompok-kelompok Islam yang dianggap fundamental ya, dianggap radikal, ekstrim dan lain sebagainya. Itu tahun 2001. Berangkat nih tahun 2010, 2011 ya, itu kan mulai tuh pergolakan di daerah Timur Tengah yang memang sudah sejak lama itu terjadi
tadi disparitas, karena tadi polanya itu mirip gitu, polanya itu mirip di antara negara-negara di Timur Tengah hari ini itu kekuasaan yang memimpin itu banyak yang zolim gitu ya, banyak yang tidak tidak memenuhi kebutuhan hak-hak rakyatnya gitu. Jadi terpantiklah dia dari Arab Spring yang pertama kali itu kan terjadinya sebenarnya di Tunisia ya. Jadi karena ada salah seorang pedagang ya, kalau awal mulanya Arab Spring itu adalah karena ada seorang pedagang yang dia merasa istilahnya itu dibully gitu, dibully sama aparat polisi kalau saya tidak salah ingat, aparat polisi, dan kemudian dia membakar dirinya. Jadi memang di Tunisia itu kan Zainuddin Abidin ya, di sana dulu yang jadi presidennya juga sudah berkuasa 30-an tahun. Itu kemudian karena terpantik itu, karena tidak adilan lagi gitu ya, si pedagang tadi itu namanya Muhammad Bouazizi namanya, dia akhirnya membakar dirinya sebagai bentuk pemberontakan dia terhadap ketidaksukaannya dia terhadap kondisi negaranya itu, dan itu merembet ya, khususnya melalui sosial media, merembet bahwa di Indonesia terjadi seperti ini, merembetlah dia ke Mesir ya, sampai akhirnya Husni Mubarak turun, kemudian ke Libya juga ya, ke Libya akhirnya sampai Qaddafi turun, di Suriah juga terjadi tapi sampai sekarang Asadnya masih belum turun gitu. Jadi terpantik Arab Spring jelas menjadi salah satu penyebab ya konflik di Suriah. Kemudian overreaction rezim Bashar, jelas dia overreact ya. Kalau misalkan awal tahun 2011 dulu ketika rakyat Suriah itu demonstrasi secara damai gitu, menuntut pemenuhan hak-haknya mereka, tetapi malah direspon secara barbar oleh militer, bahkan mereka ditembaki. Nah, itulah yang kemudian akhirnya menyebabkan ketidaksukaannya rakyat terhadap pemerintah itu muncul gitu. Ya itu di Suriah. Kalau misalkan di Indonesia mungkin kita ngelihat kalau kemarin ya heboh yang waktu yang hashtag reformasi di korupsi misalkan, mahasiswa yang unjuk rasa secara damai malah ditembaki pakai water cannon gitu. Jadi meskipun polanya berbeda, tetapi masih ada sama benang merah yang mirip gitu antara negara-negara kaum muslimin hari ini gitu, bahwa penguasanya banyak yang tidak kemudian memberikan hak yang luas kepada rakyatnya. Kemudian yang ketiga adalah intervensi Barat dan sekutunya dengan dalih global war on terrorism. Jelas ini masih sequel, masih kelanjutan episode dari tahun 2001 yang saya sebutkan tadi, ketika WTC yang dibom itu, yang akhirnya membuat Amerika membuat kebijakan yang luar biasa berpengaruh ya, sampai ke seluruh dunia, bahkan bukan hanya ke Timur Tengah saja, sampai ke Indonesia kan juga kita bisa merasakan gitu ya, mulai dari intervensi sampai dalam hal kurikulum, dalam hal media, dalam hal banyak lah gitu intinya ya. Jadi intervensi Barat dan sekutunya ini juga akhirnya menyebabkan konflik di Suriah ini masih terjadi. Kemudian, ini kepentingan pragmatis aktor sekuler. Nah, ini juga nyata banget ya. Aktor sekuler di sini maknanya adalah bukan hanya bukan hanya Asadnya itu sendiri ya, tapi kelompok-kelompok Islam ya, negara-negara kaum muslimin juga ya, wilayah-wilayah kaum muslimin yang memang hari ini pemimpinnya muslim, tapi mereka semua sekuler pragmatis, tidak memiliki tujuan, tidak memiliki kepentingan yang islami atau kepentingan yang sahih juga ternyata memberikan andil terhadap keberlangsungan konflik yang terjadi di Suriah ini gitu ya. Katakanlah Arab Saudi deh misalkan ya. Arab Saudi meskipun dia adalah kiblatnya kaum muslimin sedunia gitu ya, tapi ketika dia tidak memiliki kepentingan islami, dalam artian tidak memiliki kepentingan yang sahih gitu, hanya termasuk untuk mengamankan minyak dan lain sebagainya, itu kan ya kepentingan duniawi kan, mengamankan minyak dan sebagainya itu kan kepentingan duniawi lah bisa kita bilang, itu membuat jadi semakin runyam. Dan yang terakhir adalah hipokrasi penguasa negeri kaum muslimin, yang masih berhubungan sebenarnya sama yang poin sebelumnya, karena hipokrasi atau berwajah dua ya, bermuka dua, ketika di depan aja mengecam gitu, tapi di belakang malah ikut memberikan andil, ikut memberikan sumbangsih terhadap konflik yang terjadi, terhadap meninggalnya nyawa ya, diambilnya nyawa anak-anak perempuan yang tidak berdosa, tidak bersalah. Itu kan ya tadi, karena banyaknya penguasa kaum muslimin, banyaknya penguasa negeri kaum muslimin hari ini yang tadi terpecah belah itu punya kepentingan masing-masing, dan mereka pasti akan berusaha untuk mengamankan kepentingannya mereka sendiri terlebih dahulu, baru
nyari kepentingan yang lain yang bisa dikongko bareng lah itu bahasanya ya. Oke, kita lanjut ke Divide et Impera itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya Divide et Impera ini adalah bahasa Latin ya. Dan kalau teman-teman cari tahu mengenai Divide et Impera ini sebenarnya sudah ada sejak lama banget, dari zaman Romawi dulu tuh sebenarnya sudah terjadi gitu ya. Divide et Impera ini sudah terjadi. Nah, kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, Divide et Impera itu dia sebenarnya artinya adalah pecah dan kuasai. Kalau bahasa Inggrisnya divide and rule. Jadi teman-teman kalau cari literatur tentang Divide et Impera itu bisa ketik 3 keywords ini gitu. Divide et Impera bisa, pecah dan kuasai bisa, akan dapat literatur bahasa Indonesia. Kalau mau cari literatur bahasa Inggris bisa divide and rule atau divide and conquer gitu. Itu bisa semua. Nah, di sini saya mengambil definisi dulu ya untuk menjelaskan sebenarnya yang mana sih strategi yang kemudian bisa dikategorikan sebagai Divide et Impera, atau mungkin kalau di bahasa Indonesia juga kita sering mendengar pecah belah ya, politik belah bambu juga itu masih lah sama seperti Divide et Impera. Jadi di sini saya mengambil konsep yang dikembangkan oleh George Simmel, namanya, dia adalah sosiolog sebenarnya. Ini teori yang saya pakai ya waktu di tesis kemarin. Dia mengatakan bahwa Divide et Impera adalah upaya sengaja yang dilakukan oleh pihak ketiga ya, untuk menciptakan konflik dalam rangka mendapatkan posisi yang mendominasi. Nah, untuk menguatkan definisi Divide et Impera itu, saya menambahkan beberapa definisi lain ya dari beberapa ahli strategis. Di sini ada Morov, Cechka, dan Ilya Sipolia, Marek, saya lupa nama lengkapnya, Marek Cechka kalau nggak salah. Kemudian ya Morov itu siapa gitu. Jadi di sini ada beberapa poin ya, ada beberapa indikator, mungkin saya tidak usah sebutkan semua nanti malah menghabiskan waktu. Ada beberapa indikator yang disebutkan oleh 3 orang ini untuk menguatkan definisi Divide et Impera yang disampaikan oleh George Simmel tadi itu. Jadi Divide et Impera dapat suatu strategi dapat dikatakan sebagai Divide et Impera ketika poin-poin atau indikator-indikator yang disampaikan oleh 3 orang inilah ya, katakanlah 3 orang ini, karena ini yang saya pakai, yaitu sudah termasuk sebagai strategi pecah belah itu, atau strategi pecah dan kuasai. Ya, jadi polanya memang intinya itu menciptakan perbedaan gitu, menciptakan perbedaan antara 2 aktor atau lebih untuk kemudian mencari istilahnya mengkapitalisasi itu nyari manfaat gitu ya, mencari kesempatan dalam kesempitan gitu, nyari manfaat dari keterpecah belahan yang terjadi dari yang ada di kelompok-kelompok yang sudah dipecah itu. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut dulu. Nah, disinilah kemudian saya mulai masuk ke analisis ya. Analisis di tesis saya juga saya pakai ini, kerangka ini saya pakai di tesis, bahwa memang salah satu bentuk nyata dari strategi Divide et Impera yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Suriah itu adalah karena mereka menggunakan kategorisasi kelompok-kelompok untuk siapa yang didukung, siapa yang ditentang gitu. Nah, jadi kalau di sini kan teman-teman bisa lihat ya, adanya kerangka kebijakan Amerika terhadap komunitas Muslim ya, secara global untuk membentuk kategorisasi. Jadi ada 4. Yang pertama adalah fundamentalis, tradisionalis, modernis, dan sekularis. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat mungkin ada yang sudah tahu juga ya sebagian sumber hukumnya ini dari mana gitu ya. Ini dari dokumennya Rand Corporation memang, dan itu memang menjadi acuan ya. Rand Corporation itu adalah salah satu lembaga think tank Amerika, think tank militer, strategi, ekonomi masuk semua di sana, yang istilahnya hasil riset mereka itu menjadi salah satu input untuk para decision maker atau para pengambil kebijakan yang ada di Amerika sana. Nah, ini kategorisasi fundamentalis, tradisionalis, modernis, sekularis yang dicanangkan ya, di offer atau ditawarkan oleh Rand Corporation ini terhadap komunitas Muslim secara global. Jadi nggak hanya di Suriah saja gitu, tapi secara global ya, menyangkut seluruh wilayah kaum muslimin lah gitu. Ada kelompok-kelompok yang terkategori ini. Nah, strateginya adalah yang ditawarkan oleh Rand itu mendukung modernis ya. Amerika kalau mau istilahnya mau menang gitu ya, dukunglah modernis, kemudian mendukung tradisionalis, kemudian melawan kelompok fundamentalis, menentang kelompok fundamentalis, dan selektif mendukung sekularis. Jadi
ada ya, saya tidak sebutkan di sini memang secara rinci, nanti kelompok-kelompok mana yang disebut sebagai fundamentalis, tradisionalis, ya. Kalau sebenarnya gampangnya nanti bagaimana penerimaan dari kelompok-kelompok Islam itu terhadap nilai-nilai Barat, gitu. Bagaimana mereka menerima nilai Barat, bagaimana mereka memandang demokrasi, bagaimana mereka memandang komunitas Barat, gitu ya. Itu nanti berpengaruh terhadap kategori yang diberikan kepada mereka. Misalkan ada ada kelompok atau komunitas Muslim yang katakanlah dia menolak demokrasi, kemudian dia menyuarakan syariat Islam, gitu ya, maka dia akan dianggap sebagai kelompok fundamentalis gitu oleh Amerika. Jadi kategori ini memang berlangsung gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan teman-teman mendengar speech atau mendengar pidato dari pejabat-pejabat Amerika itu menyebut kelompok Islam itu ya sebagai the fundamentalist, dia bilang gitu. Orang-orang fundamental, the extremist, dia bilang, ya, orang-orang ekstrem. Kemudian orang-orang yang sekuler tuh mereka dukung juga gitu kan sebenarnya. Karena orang-orang yang sekuler itu kan mereka fasluddin anil hayah ya, mereka memisahkan agama dari kehidupan. Jadi dalam menjalankan aktivitasnya, dalam menjalankan melakukan perbuatannya apapun lah gitu ya, atau mencapai kepentingannya gitu, itu tidak memasukkan nilai-nilai agama atau tidak menjadikan aturan agama sebagai acuannya. Itu kemudian juga didukung ya. Modernis juga pasti didukung oleh Amerika, karena modernis itu dia salah satu cirinya itu adalah dia mendukung demokrasi ya, dia kemudian mendukung pluralisme, dia mendukung ide-ide yang diinikan oleh Barat ya, seperti misalkan tradisionalis kesetaraan gender ya, kemudian mendukung tadi pluralisme beragama, mendukung HAM dan lain sebagainya. Itu jelas didukung sekali itu sama Amerika gitu ya. Dan kalau yang tradisional itu masih memang berpegang sama ajaran agama ya, masih berpegang pada ajaran Islam gitu. Tetapi lebih istilahnya mungkin bisa dibilang lebih lentur gitu ya, lebih fleksibel terhadap nilai-nilai yang datang dari Barat gitu, yang tadi nilai-nilai modern lah gitu bahasanya ya. Nah, ini kerangka awal saya waktu nulis tesis kemarin untuk melihat, untuk menganalisis akhirnya seperti apa sih bentuk strategi pecah belah atau divide et impera Amerika ini di Suriah. Nah, jadi saya juga berangkat dari kategori-kategori ini gitu ya. Oke, saya izin minum dulu ya sebentar. Maaf. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini saya cuplikan sedikit ya, cuplikan sedikit dari kalimat yang ada di sebuah buku dokumen yang dikeluarkan oleh Rand Corp juga sebenarnya. Judulnya itu adalah Unfolding the Future of the Long War, Motivations, Prospects, and Implications for the US Army. Jadi dokumen ini dikeluarkan tahun 2008 yang sama juga ya, sama-sama dikeluarkan oleh Rand. Jadi ini juga mungkin bisa dibilang sebagai dokumen strategis, dokumen yang ditawarkan oleh Rand untuk dilaksanakan oleh pemerintah Amerika gitu. Nah, jadi di buku ini ada ya disampaikan, ini juga saya cuplik ya, saya kutip di tesis waktu itu. Sini disampaikan konflik di Suriah nih, udah jelas banget nih disebut ya, di Suriah nih. Jadi udah nggak nyebut Timur Tengah lagi, tapi di Suriah tidak dapat menafikan adanya isu yang berlandaskan sentimen sektarianisme, khususnya Sunni dan Syiah. Dalam sebuah dokumen yang dikeluarkan tadi, yang judulnya saya sebutkan itu, disebutkan bahwa jika AS, Amerika, hendak menerapkan strategi divide et impera, maka diberikan opsi untuk mengkapitalisasi perseteruan Sunni Syiah dengan mendukung pihak Sunni konservatif dan bekerja dengan mereka untuk menahan laju gerakan Syiah di dunia Islam. Nah, ini kelihatan ya bahwa memang dari Rand sendiri ternyata memang secara nyata menawarkan strategi divide et impera kepada Amerika, pemerintah Amerika di Suriah. Nah, jelas ketika Rand menawarkan ini, mereka sudah tahu nih kondisi rakyat di Suriah itu bagaimana. Jadi memang banyak ya di Suriah itu kan sebenarnya bukan hanya Sunni Syiah saja, ada juga komunitas Druze juga ya, ada yang Kristen juga gitu ya. Jadi tapi yang memang mayoritas ya, maksudnya memang lebih mewarnai gitu ya, lebih mewarnai konflik selama ini memang antara Sunni dan Syiah gitu. Nah, jadi kemudian
Di sini RAND Corp ini memberikan saran kepada pemerintah AS, kalau misalkan mau memecah belah Suriah itu, angkat aja isu tentang ini. Angkat isu sektarian ini, angkat isu perbedaan antara Sunni Syiah misalkan. Dan strateginya adalah dukung pihak Sunni yang konservatif dan bekerja untuk mereka, gitu ya, bekerja dengan mereka untuk menahan laju gerakan Syiah di dunia. Makanya di sini dari dokumen ini memang kelihatan gitu bahwa Amerika itu kontra dengan rezim Bashar yang dia adalah penganut Syiah tadi, sama kayak dia kontra terhadap Iran karena Syiah juga gitu. Jadi ada banyak sekali memang pola yang mirip gitu ya kalau misalkan kita lihat konflik-konflik yang terjadi di daerah Timur Tengah ini gitu. Oke, ini sedikit saja ya untuk menggambarkan ke teman-teman bahwa masalah divide et impera yang dilakukan oleh Amerika itu memang real gitu, bukan sekedar hisapan jempol belaka, tetapi terjadi beneran. Maksudnya memang dilaksanakan gitu oleh Amerika, meskipun mungkin implementasinya tidak real seperti ini, tapi ya kurang lebih menggambarkannya ya kayak gini gitu. Kita lanjut. Nah, ini adalah analisis saya ya terkait strategi divide et impera Amerika di Suriah. Jadi di sini adalah ini kalau misalkan, aduh saya ngeliat gambar ini kayak langsung bener-bener flashback ke masa-masa nulis tesis. Ini mikirin bagan ini aja tuh bener-bener penuh air mata, penuh peluh ya, Masya Allah. Jadi dari melihat bagan ini, mohon maaf ya kalau misalkan saya pakai bahasa Inggris, karena memang di sana di tesis saya juga di sini memang seperti itu bahasa Inggris ya. Nah, di sini kalau seperti yang teman-teman bisa lihat, aktor-aktornya itu ada US, Amerika ya. Kemudian ada kelompok-kelompok yang dibagi menjadi pro-government forces atau kelompok-kelompok yang pro terhadap rezim. Ya, ini kalau yang background-nya warna hitam ini itu dia pro terhadap pemerintah gitu ya. Kemudian yang background-nya merah ini kita ngomong dari perspektif Amerika ya, karena yang kita laksanakan, yang kita bahas di sini kan divide et imperanya Amerika. Jadi kita berusaha, ya bahasanya itu menjadi Amerika dulu nih. Kita ketika melihat kelompok-kelompok ini bagaimana itu kita melihat menjadi Amerika dulu ya. Nanti abis ini nggak usah jadi Amerika lagi teman-teman. Jadi yang merah ini, yang kotak yang merah ini adalah kelompok-kelompok yang dianggap sebagai kelompok fundamentalis oleh Amerika. Ini ya, fundamentalis. Kemudian yang ini apa nih, hijau lumut ya bahasa Indonesia, hijau lumut lah ya. Hijau lumut ini adalah pasukan Kurdi ya, pasukan Kurdi yang memang dia diinikan sebagai modernis. Analisis saya dia dikelompokkan sebagai modernis gitu, karena memang dia mendukung demokrasi itu bisa tegak di Suriah gitu kalau kelompok Kurdi ini. Kemudian Free Syrian Army juga adalah kelompok sekuler sebenarnya. Jadi Free Syrian Army ini pernah didukung juga ya oleh Amerika. Jadi memang dia kelompok-kelompok Islam yang ada itu memang dia banyak akhirnya bermetamorfosis ya, jadi banyak pecahan faksi lagi gitu, saking tadi yang saya bilang tidak punya satu komando yang sama antar gerakan itu, antar kelompok itu. Jadi Free Syrian Army ini pernah didukung oleh Amerika dengan diberikan dana, diberikan training militer, diberikan bantuan persenjataan itu untuk melawan rezim Bashar. Nah, Free Syrian Army ini banyak diantaranya itu memang dari kelompok Sunni gitu ya. Kalau Kurdish Forces ini atau pasukan Kurdi itu juga banyak yang dari kalangan Sunni ya. Kemudian Islamic Front ini warna biru muda ya. Dia dalam analisis saya dia termasuk sebagai kelompok tradisionalis, dan memang kalau dalam kelompok-kelompok yang ada di Suriah ini masih yang seperti yang Sufi ya, kelompok-kelompok Sufi, kelompok-kelompok yang Salafi yang kayak gitu lah, itu masuk ke sana juga. Jadi kalau dilihat juga nih garis-garis ini, garis tanda panah ini, yang merah itu tandanya saling bermusuhan gitu ya. Kemudian kalau biru muda itu bersekutu, kalau ada yang abu ini berarti ada mistrust atau ada ketidakpercayaan gitu ya. Nah, Amerika jelas kalau dalam konflik di Suriah ya, dalam banyak literatur itu disampaikan kontra dengan rezim Bashar, karena di sini merah. Kontra terhadap ini saya lupa ya naruhin, seharusnya ada ke atas juga nih, dari HTS, ISIS, Al-Qaeda ini ke atas juga kontra terhadap Amerika. HTS itu adalah Hayat Tahrir al-Syam ya. Hayat Tahrir al-Syam itu memang dia gerakan militer ya, memang angkat senjata juga. Jadi ini memang kelompok-kelompok yang katakanlah ya mengangkat senjata gitu. Kemudian kepada pasukan Kurdi,
Amerika mendukung, kemudian kepada Free Syrian Army juga Amerika mendukung, dan antar kelompok ini, antar aktor yang ada di Suriah ini, aktor internal ini kan aktor internal nih, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, itu semua adalah kelompok internal yang ternyata mereka juga punya hubungan satu sama lain, ya. Misalkan ini saling bertentangan satu sama lain, ini juga bertentangan satu sama lain, ya. Kemudian yang ini saling lawan juga gitu kan, meskipun sama-sama didukung AS tapi saling lawan gitu. Kemudian ini juga ada mistrust gitu ya, karena mungkin yang Islamic Front ini bahasanya lebih tidak mau turut serta gitu, maunya berdoa aja gitu ya untuk kebaikan di Suriah dan sebagainya. Jadi dari sini harapannya teman-teman bisa tergambar bahwa memang strategi Divide et Impera itu dilakukan oleh AS kepada kelompok-kelompok Islam yang ada di sana, yang memang dia menjadi main actors atau menjadi aktor utama dari konflik yang terjadi di sana. Ini gambaran secara garis besarnya lah gitu ya. Bagian ini menggambarkan secara garis besarnya seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan saya juga ingat waktu di tesis itu saya membahas kenapa sih sampai akhirnya Amerika, ini saya lupa masukin di slide ya, kenapa sih sampai akhirnya Amerika itu menerapkan strategi Divide et Impera ya. Jadi kalau bahasanya di subbab tesis saya itu saya bahasnya motif strategi Divide et Impera Amerika di Suriah itu seperti apa. Yang pertama, motif ekonomi. Motif ekonomi itu berangkat dari besarnya apa ya istilahnya, besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Amerika apabila mereka langsung terjun ke lapangan untuk melawan pasukan yang dilawan gitu. Jadi saya waktu itu ambil kasus adalah invasinya Amerika ke Irak dan juga invasinya Amerika ke Afghanistan. Itu kan mereka menurunkan pasukan dan menggelontorkan dana yang luar biasa besar gitu. Bahkan defense budgetnya atau anggaran pertahanannya Amerika itu banyak banget yang disalurkan ke Irak sama ke Afghanistan. Nah, itu kalau dilihat dari motif secara ekonomi, melakukan Divide et Impera itu apa ya, less cost lah gitu ya. Less cost itu mengurangi biaya gitu, karena mereka tidak harus langsung turun ke sana, tapi mereka tinggal dukung ini, suruh ngelawan itu gitu loh. Jadi kayak tadi saya bilang ke FSA atau ke Free Syrian Army itu dia memberikan training, mengajarkan, memberikan uang, bantuan senjata gitu ya untuk melawan rezim gitu. Jadi itu motif yang pertama, motif ekonomi. Jadi lebih istilahnya mungkin lebih murah gitu pakai Divide et Impera ini. Kemudian motif yang kedua adalah motif strategis gitu. Nah, ini motif yang strategis ini lebih kepada saya lihat kalau misalkan kita disibukkan di dalam, kita akan lupa apa yang di luar. Yaitu prinsip awal sekali gitu. Sama kayak misalkan kita sebagai seorang muslim gitu ya, kita sibuk sama hidup kita doang nih. Kita merasa hidup kita banyak masalah, tidak punya hidup kita yang paling jelek lah gitu misalkan. Pasti kita nggak akan punya kesempatan untuk mikirin kehidupan orang lain. Padahal kan kita punya kewajiban ya untuk memikirkan bagaimana kondisi kaum muslimin secara umum. Nah, ini yang terjadi di Suriah. Kalau yang saya perhatikan, analisis saya itu adalah motif strategis yang diambil oleh Amerika terhadap strategi ini adalah karena kalau misalkan Suriah itu sibuk dengan dirinya sendiri, maka Israel itu kan tadi kalau teman-teman lihat di mana, di peta yang di awal itu kan bertetangga juga kan sama Suriah ya, bertetanggaan langsung, maksudnya berbatasan langsung sama Suriah, itu bisa lebih anteng karena tidak ada ancaman yang diberikan oleh Suriah karena Suriah sedang sibuk ngurusin dalam negerinya dia yang sedang berkonflik. Nah, ini yang kemudian saya lihat sebagai salah satu alasan kenapa AS memilih untuk melakukan Divide et Impera, karena tadi bikin sibuk Suriah biar Israel nggak diancam gitu. Karena kalau kita lihat sejarah lagi ya, sejarah konflik antara misalkan antara negara-negara Arab lain dengan Israel gitu ya. Suriah ini adalah salah satu negara yang kontra terhadap Israel gitu. Jadi kalau kita lihat perjuangan Palestina, justru Suriah ya di bawah Assad ini juga mendukung mendukung Palestina gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi bahasanya menjadi alasan terselubung gitu ya, alasan terselubung dari Amerika supaya mengamankan Israel. Jadi ya analoginya tadi ya, kita sibuk sama diri sendiri, kita sibuk sama diri kita, sama dalam diri kita, akhirnya bisa membuat kita lupa sama yang terjadi di luar ya. Nah, itu sedikit gambaran ya teman-teman terkait
konflik yang ada di Suriah itu seperti apa, dan memang ada banyak sekali aspek sebenarnya ya yang bisa digali dari konflik di Suriah, dan di sini kondisinya saya memang fokusnya itu sama strategi Davide et Imperanya itu saja. Ada sih yang membahas kayak masalah literatur keislamannya bagaimana, saya juga sempat lihat ada yang tesis yang membaca bagaimana peran ulama Sunni ya dalam menyelesaikan konflik di Suriah. Itu banyak memang aspek untuk membahas konflik Suriah itu luar biasa banyak. Dan di sini saya hanya fokus ke strategi Davide et Imperanya ini saja. Nah, sekarang insya Allah kita akan masuk ke relevansi politik Islam dengan konflik yang ada di Suriah itu sendiri. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang konsep politik Islam itu sebenarnya seperti apa. Ya, jadi definisi awalnya ya kita harus sama-sama tahu dulu nih gitu ya. Kalau kita nggak tahu definisi, nanti kita akan kesusahan ke depannya dalam mendefinisikan, dalam membahas dan berdiskusi. Yang pertama, politik di dalam Islam ya, itu adalah pengaturan urusan umat di dalam dan di luar negeri berdasarkan akidah Islam ya. Ini banyak juga sebenarnya definisi banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama ya. Mawardi juga adalah sama gitu ya. Kalau Imam Mawardi kan bilang dalam kitab beliau Ahkamus Sultaniyah itu, beliau bilang politik itu adalah pengaturan urusan dan mengatur agama supaya gimana sih di ayat tuh saya lupa bahasa Arabnya, tapi intinya adalah bagaimana supaya agama dan dunia itu bisa diatur oleh kepemimpinan atau oleh politik itu. Nah, di sini saya angkat definisi yang disampaikan oleh Syekh Tajuddin An-Nabhani ya, bahwa politik itu adalah pengaturan urusan umat di dalam dan di luar negeri berdasarkan akidah Islam ya. Jadi keywords-nya dari definisi politik adalah yang pertama pengaturan urusan umat, yang kemudian kedua di dalam ya dalam negeri, yang ketiga di luar negeri, yang keempat adalah dengan akidah Islam. Nah, jadi bukan lagi dengan kepentingan pragmatis, bukan lagi dengan kepentingan karena mengikuti konvensi apa gitu ya, perjanjian apa, bukan, tapi karena dengan akidah Islam. Ya itu titik tekannya itu ada di sana. Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan politik Islam adalah bahwa aktor dari politik itu ada dua. Yang pertama adalah negara, dan yang kedua adalah umat itu sendiri. Apa fungsi dan tugas dari masing-masing aktor ini ya? Negara itu adalah pelaksana praktis dan umat itu adalah pengawas ya. Nah, jadi ini yang kemudian sebenarnya kalau kita lihat ya, definisi dari Islam ini tuh nggak ribet gitu, nggak seribet kayak misalkan definisi politik ala Machiavelli lah, siapa tuh namanya yang nulis Samuel Huntington misalkan. Itu kan agak ribet gitu. Nah, ini udah gini aja, negara itu pelaksana, dia mengawasinya adalah umat. Politiknya itu adalah pengaturan urusan umat di dalam dan di luar negeri dengan akidah Islam. Sesimpel itu, meskipun pasti nanti juga pelaksanaannya tidak sesimpel itu ya, karena di mana-mana yang namanya mengatur, mengurus negara itu kan pasti bukan perkara yang sepele ya, bukan perkara yang receh gitu, tapi memang perkara yang bahkan akan dipertanggungjawabkan nanti tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga gitu ya. Jadi harapannya dari sini, ketika teman-teman kita semua sudah sama-sama paham nih, sudah sama-sama sefrekuensi gitu ya tentang politik Islam itu bagaimana, jadi nanti teman-teman bisa menarik ya ke tadi pembahasan yang ada di Suriah itu seperti apa. Jadi politik Islam itu gambaran umumnya ya, gambaran sederhananya adalah seperti ini ya. Oke. Nah, saya ingin lanjut lagi ke pembahasan mengenai spektrum politik Islam ya. Spektrum politik Islam ini sendiri sebenarnya mungkin bisa dibilang cakupan politik Islam itu sendiri. Jadi di dalam Islam ya, yang saya pelajari, yang saya pahami itu memang ada dua spektrumnya politik itu. Yang pertama adalah top down politics, dan yang kedua adalah bottom up politics. Nah, kalau yang top down politics ini, dia lebih kepada bentuk ri'ayatus sultan lil ummah. Ya, ri'ayatus sultan lil ummah ini maksudnya adalah pengaturan ya atau pengurusan dari penguasa kepada umat. Makanya namanya top down, top di atas, ke down di bawah gitu ya. Nah, ini istilahnya ya tadi bagaimana
penguasa itu bisa memenuhi hak-hak kebutuhan dari umat, dari rakyatnya gitu ya. Nah, di sini kondisinya si penguasa ini harus tahu kondisi luar dan dalam. Tidak cukup hanya tahu dalamnya saja, atau tidak cukup hanya tahu luarnya saja. Makanya di sini saya sampaikan ada namanya inward dan outward looking. Inward looking itu maksudnya adalah melihat ke dalam, outward looking adalah maksudnya melihat keluar. Jadi melihat ke dalam itu nanti terkait dengan bagaimana tadi negara penguasa itu memenuhi kebutuhan rakyatnya, bagaimana dia memberikan perlindungan kepada rakyatnya di dalam negeri gitu. Itu inward looking. Kalau outward looking, melihat keluar, itu nanti terkait dengan bagaimana negara itu menjaga dirinya dari ancaman yang bisa diberikan oleh pihak eksternal. Siapapun itu, mau negara, aktor negara kek, atau mau kelompok kek, pokoknya dari luar gitu, dari luar wilayah tersebut. Nah, ini adalah sudut pandang yang wajar sebenarnya kalau kita membahas masalah politik gitu ya. Kalau kita membahas masalah politik Islam itu. Jadi jangan kemudian dianggap ya ketika ada suara-suara yang kita itu harus waspada sama apa yang ada dari luar gitu. Kita tuh harus waspada terhadap apa yang dibawa oleh Barat misalkan, apa-apa yang direncanakan, diagendakan oleh Amerika misalkan. Terus karena kita ngomong begitu, kita dianggap kamu mah terlalu suzon gitu kan. Kamu mah terlalu negative thinking, padahal mah mereka niatnya baik, mereka mau nolong, mereka mau ngasih bantuan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pemikiran yang boleh saya katakan itu tidak politis sama sekali. Karena terhadap kaum kafir ya, kita yang sikap yang harus kita munculkan terlebih dahulu adalah sebenarnya harus skeptis dulu. Kita ragu dulu gitu kan, ini dia niatnya apa, dia punya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bottom up politics. Ya, kalau tadi top down dari atas ke bawah, bottom up ini dari bawah bottom ke up, pada muhasabah lil umat atau dari rakyat ke penguasanya gitu. Nah, muhasabah lil hukam ini nanti intinya adalah bagaimana si rakyat ini ya, si umat ini bisa mengihsas atau mengindra kemungkaran ya yang terjadi di level atas gitu ya, dan menawarkan solusi yang sahih kepada penguasa gitu. Nah, jadi ini yang kemudian saya maksud tadi ya, ketika kita tidak memahami hal yang benar gitu ya, tidak memahami hal yang seharusnya, itu nanti akan kesusahan, itu akan kesulitan untuk memberikan atau menawarkan solusi terhadap masalah yang terjadi gitu. Sama kayak misalkan kalau kita kaitkan dengan yang ada di Suriah ini kan, ini dari top down sama bottom up ini sama-sama kurang ini gitu kan, sama-sama kurang. Dari aktor-aktor yang tadi maksudnya yang saya tunjukkan itu sama-sama tidak memahami posisinya masing-masing gitu. Yang top down atau yang penguasa ke bawah itu tidak apa ya, zolim lah gitu intinya, bahasa gampangnya zolim gitu ya. Tapi yang di bawah juga malah memberikan tadi resistensi, walhasil jadilah bentrok gitu kan, terjadilah gontok-gontokan, perseteruan dan konflik gitu yang terjadi antar mereka gitu. Nah, ini kalau misalkan kita tahu, ini kan sebenarnya konsep yang sangat simple ya, konsep yang sangat basic banget gitu, dasar banget gitu dari politik Islam yang memang kalau kita tidak kuasai, kalau misalkan kita tidak pahami, nanti ribet gitu untuk melihat next thing-nya itu ya, hal berikutnya itu nanti bagaimana, itu akan kesulitan ya. Nah, di sini juga saya mau menyampaikan sedikit ke teman-teman ya. Saya selama ini adalah salah satu orang yang termasuk meyakini prinsip ini ya. If the top is unjust, the down will have unrest. Jadi mau dimanapun ya, mau dimanapun, ketika di top atau di penguasa itu unjust itu artinya tidak adil ya, tadi zolim gitu. The down yang ada di bawah itu pasti akan melakukan pergolakan, will have unrest. Pasti mereka akan melakukan penolakan, mereka akan demonstrasi, mereka akan pokoknya akan menyuarakan ke penguasa gitu. Konsep yang sebelumnya tidak adil gitu, maka yang di bawah itu harus memberikan muhasabah, harus memberikan evaluasi, harus memberikan
perbaikan gitu ya. Apa namanya? Kalau misalkan di atasnya masih nggak benar nih, ya, kalau di pucuk kepemimpinan, di pucuk kekuasaannya masih tetap saja anjas, ya jangan harap gitu, jangan harap di bawah itu akan tenang. Ya sama kayak yang terjadi di dunia Islam hari ini, termasuk di Suriah, di atasnya itu masih anjas, gitu. Masih zolim, masih banyak ketidakadilan yang terjadi, masih terjadi diskriminasi. Mereka masih melakukan bahkan intimidasi terhadap rakyat mereka sendiri. Ya gimana mau anteng, ya gimana mau tenang yang di bawah ya, yang di atasnya aja heboh gitu kan, yang di atasnya aja zolim gitu. Nah inilah konsep yang kemudian kalau misalkan kita lihat tadi ini dari sekian panjang lebar saya jelasin tentang konflik yang di Suriah itu sangat, kalau nggak salah memang politik Islam yang simple ya, konsepnya maksudnya. Konsep politik Islam yang simple itu kalau misalkan kita sudah paham, kita sudah real, maka ketika kita melihat berbagai fenomena yang terjadi, berbagai peristiwa internasional ataupun lokal gitu ataupun nasional maksudnya, itu kita langsung bisa menilai nih, kita sudah punya, istilahnya kalau dalam penelitian tuh kita sudah punya pisau analisis gitu. Mungkin teman-teman yang S1 atau S2 sering banget mendengar nasihat dari pembimbingnya gitu ya. Pisau analisis kamu apa misalkan gitu ya. Pisau analisis itu maksudnya kan teori kita yang kita pakai dalam penelitian itu. Nah, kalau misalkan kita sudah paham nih konsep dasarnya, kita sudah paham prinsip awal dari politik Islam itu seperti apa, sudah kuat nih kita pegang gitu ya, maka kita mau melihat berbagai peristiwa apapun itu akan mudah. Nah ini prinsip, ini juga salah satu prinsip yang tadi saya yakini ya, saya pribadi yakini, dan memang ya kejadian gitu di dunia Islam hari ini tuh banyak yang penguasanya masih tidak adil, maka di bawahnya juga banyak yang akhirnya melakukan pergolakan gitu atau bahkan memiliki resistensi ya terhadap penguasanya sendiri ya. Nah ini closing ya dari PPT ini, bahwa sebenarnya ketiadaan komando yang dimiliki oleh umat Islam hari ini tuh sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap keterpecah belahan yang kita rasakan hari ini. Jadi kayak yang tadi kalau dalam konteks di Suriah itu, kalau dalam konteks yang di Suriah tadi itu, kan kita sudah bisa lihat ya, keterpecah belahan antar kelompok Islamnya itu sendiri akhirnya ternyata membuat pihak asing ya, musuh, sebenarnya dia musuh gitu lah, pihak asing itu jadi bisa mengadu domba kita, jadi bisa memecah belah kita gitu ya. Dan kemudian semangat perjuangan yang menggebu-gebu, namun tidak dilengkapi dengan pemahaman mengenai fikroh atau ide dan konsep, serta torikoh atau metode Islam yang benar, hanya akan memperbesar jurang perbedaan di antara umat Muhammad ini. Nah ini, makanya tadi saya sampaikan, meskipun kelompok Islam itu punya grand goal yang sama, punya tujuan besar yang sama, yaitu gimana supaya rezimnya Bashar itu turun gitu ya, tapi mereka tidak punya fikroh Islam yang umum gitu. Ya, yang tadi nih, yang saya sebutin beberapa kelompok yang dalam bagian yang tadi sebelumnya itu, mereka punya kepentingan masing-masing. Gitu. Mereka tidak punya satu suara terhadap bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah itu. Jadilah tidak punya fikroh dan tidak tahu torikohnya bagaimana atau metodenya bagaimana ya, sehingga tadi malah membuat kita jadi lebih mudah diadu domba. Nah ini di bawah adalah doa saja gitu ya. Semoga ya dari berbagai konflik yang menimpa kaum muslimin hari ini tidak hanya di Suriah ya, tapi juga di mana tuh di mana sih kok saya jadi lupa negara-negara yang berkonflik ya. Ya Allah segera memberikan petunjuk ya dan kemenangan tentu saja kepada kaum muslimin dengan juga Islam dengan hadirnya komandan politik ya. Karena tadi salah satu masalahnya itu karena tidak ada komando yang satu gitu. Jadi dengan dihadirkannya satu komandan politik yang sama, yang solih dan sohih gitu ya, itu juga dia berhasil bisa menjalankan sistem politik yang Islami, yang benar gitu, yang memang sesuai dengan yang diperintahkan oleh yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW. Oke, mungkin itu dulu pantikan materinya, nggak terasa saya udah ngomong sejam ya. Jadi saya kembalikan ke moderator dulu aja. Ini saya stop sharing aja berarti ya? Ya. Jazakallah khair untuk
materinya, nanti jadi sebenarnya kan kalau membicarakan konflik di Suriah ini memang betul-betul kompleks ya. Dari pemaparannya nanti tadi ternyata ada banyak sekali aspek yang harus diperhatikan sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan kenapa konflik di Suriah masih terus memanas. Salah satunya adalah peran Amerika Serikat dalam menerapkan strategi divide et impera untuk memecah belah ini Suriah itu sendiri ya. Nah, di sini kan sebenarnya dari tadi sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Ini saya baca dulu atau nungguin pertanyaan yang lain? Saya baca dulu kali ya pertanyaannya. Ya, boleh. Nah, jadi pertanyaannya ini datangnya dari Mbak Eka. Jadi pertanyaannya, dalam melaksanakan divide et impera di masing-masing negara, apakah Amerika Serikat itu menggunakan metode yang berbeda-beda? Gitu. Nah, bagi teman-teman yang lain yang mau mengajukan pertanyaan, silakan di kolom chat bisa. Silakan Tianti bisa dijawab dulu pertanyaan yang tadi. Bentar. Gimana tadi menggunakan metode yang berbeda-beda? Apakah Amerika Serikat itu dalam menerapkan strategi divide et impera itu menggunakan metode yang berbeda-beda? Oh, dalam menerapkan divide et imperanya gitu ya? Iya, betul sekali. Bentar. Ya, ini kita perlu lihat ya, kalau misalkan memang mungkin saya boleh katakan ya terkait divide et impera itu mungkin bukan sebagai torikoh atau metode utama dari Amerika ya dalam melakukan atau mencapai kepentingannya dia, karena kalau kita melihat secara asasinya gitu ya, secara mendasarnya Amerika itu metodenya dalam melancarkan atau mencapai kepentingannya dia adalah dengan melakukan penjajahan memang ya, dengan istimar gitu ya, dengan melakukan penjajahan. Jadi penjajahan ini memang nanti akan bisa terwujud ya, bisa terimplementasi dalam berbagai bentuk. Ada yang berupa penjajahan fisik gitu ya, ada juga yang berupa penjajahan non fisik gitu, misalkan seperti dalam hal ekonomi atau dalam hal budaya, dalam hal pemikiran dan lain sebagainya. Jadi divide et impera ini yang harus kita pahami bersama dulu, itu bukan sebagai metode memang. Ini hanya salah satu strategi saja yang diterapkan oleh Amerika ketika dia berusaha mencapai kepentingannya itu. Nah, kalau misalkan tadi ditanyakan, apakah ketika Amerika menerapkan divide et impera di berbagai negara yang lain itu menggunakan metode yang berbeda-beda atau bagaimana gitu ya? Menurut saya sih, dari yang saya pahami tentang divide et impera itu sendiri memang boleh jadi ya berbeda-beda gitu kan, karena masing-masing kondisi dari negara yang atau wilayah yang kemudian ingin dipecah belah itu kan beda-beda. Sama kayak misalkan masalah di Indonesia, misalkan kita bandingkan antara Indonesia dengan Suriah. Kalau di Suriah kan memang karakter masyarakat, karakter rakyatnya itu sangat sektarian gitu, sangat sektarian, di mana ada yang lebih ke tadi ya terpecah pada Sunni, Syiah dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin tidak dalam bentuk sektenya gitu yang dipecah belah mungkin gitu ya, tapi lebih kecil lagi, misalkan antar ormas gitu ya, antar ormas Islam yang memang sama-sama Sunni semua gitu kan, itu yang kemudian dipecah belah. Makanya boleh jadi metode yang digunakan untuk melakukan divide et impera oleh Amerika itu beda-beda karena karakter nggak sama dia. Contohnya kalau misalkan di Indonesia sama Suriah aja gitu, kenapa ini saya ngambil contoh sama Indonesia gitu, karena saya sempat tergelitik banget gitu waktu ya tadi ya saya sebutkan itu sekitar tahun berapa ya, 2016 apa 2017 gitu, ada kan heboh ya, mungkin teman-teman juga bisa mengindra wacana jangan suriahkan Indonesia ya, jangan suriahkan Indonesia atau JSI gitu, dengan intinya adalah bagaimana supaya kalau katanya mereka ini supaya yang radikal itu tidak bikin kacau di Indonesia lah, katanya seperti itu. Nah ini yang kemudian
berarti ada pemahaman memang di sebagian masyarakat di Indonesia itu yang melihat bahwa Indonesia itu punya tendensi seperti di Suriah, karena ada tadi kelompok-kelompok radikal yang mereka sebut sebagai kelompok radikal itu. Padahal prinsip awalnya itu ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, if the top is unjust, the down will have unrest. Ya, kalau di atasnya masih zolim, yang di bawah itu nggak hanya Indonesia, bahkan Arab Saudi pun ya bisa aja kayak gitu. Kalau misalkan di atasnya zolim, padahal di situ ada Ka'bah, ya boleh jadi rakyatnya juga akan bergolak kalau seperti itu memang yang terjadi. Nah, ini yang kemudian saya lihat sebagai dua sisi mata uang dalam satu koin gitu. Ya, dua sisi mata uang dalam satu koin. Jadi berbeda gitu, tapi sama-sama memang boleh jadi bentuk penerapan divide et impera-nya itu tidak seperti antara negara A atau wilayah A dengan negara B, itu bisa jadi berbeda. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama, Mbak Momot. Ya. Moderator maksudnya. Oke, makasih jazakallah khair ya untuk jawaban dari Teh Anti. Itu mudah-mudahan Mbak Eka yang menanyakan hal tersebut tadi menyimak jawaban yang diberikan oleh Teh Anti. Nah,